Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Larangan, yang terhormat Bapak Patori MPD dan Ibu Dewi Putri Ayu Ningrum SPD selaku pembicara diseminasi budaya positif, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Larangan peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas CGP Angkatan ke-3. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pula kepada uswah kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Larangan, acara yang keempat yaitu acara inti atau diseminasi budaya positif yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menjadikan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rosita Desi Nur Aktiani SPD. Pada beliau dipersilakan, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Bu hadirin sekalian dimohon untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, untuk acara berikutnya sambutan Kepala Sekolah Kepala SMP Negeri 3 Larangan yang mana akan diwakilkan oleh Bapak Tapsin SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memajukan
bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Barangan Kabupaten Brebes, yang tidak ada satu kekurangan apapun, dan mudah-mudahan nanti acara ini dapat berjalan sesuai rencana. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti dapat syafaat ujungnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini mewakili Pak Darto Kepala Sembilanan yang pada sore ini tidak bisa menemui Bapak Ibu sekalian karena ada suatu hal, ada urusan dinas di kabupaten, sehingga beliau mewakilkan ya ke wakil-wakilnya. Boleh saya tunjuk pada kesempatan ini. Harapan saya mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru dan lebih khusus lagi kepada CGP Angkatan 9 Barangan. Mudah-mudahan dengan aksi nyata diseminasi budaya positif itu kita nanti akan menambah wawasan kita ketika kita mengajar atau mendidik anak-anak kita, terutama anak SD 89, yang mana budaya positif itu seperti apa. Mungkin mereka sudah agak lupa atau bagaimana, atau karena pergaulan yang kita amati sehari-hari ketika kita menangkap BM seperti itu kelihatannya. Ada hal-hal yang kurang atau kurang sentuhan dari kita. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini akan menambah wawasan kepada kita semuanya sebagai guru, sebagai pengajar dan pendidik. Nah, kita pendidik ya, kalau sudah mengajar catat di rumah selesai. Tapi intinya kita harus sebagai orang tua, sebagai pendidik ya, paling tidak kita mengingatkan ke hal-hal yang kecil apapun ya Pak, terutama bagi mereka yang agak menyepelekan suatu hal, seolah mereka menganggap itu kecil, biasa, lumrah, dan tidak ada apa-apanya. Pada itu manfaatnya sangat besar. Contoh sederhana misalnya ini sampai miskin ya Pak, contoh itu subuhan, salah subuh. Ini saya sering kali seperti itu mengingatkan kepada mereka, coba tunjukkan jari kalian yang dalam subuh. Satu kelas paling yang ngacungnya 3-4 anak itu maksimal. Itu kan saya agak prihatin itu. Mudah-mudahan tadi dengan tadi kan itu sudah positif kan banyak. Karena kita mungkin perlu diingatkan setiap hari, itu hanya sepele sekali. Mereka tuh menganggap beringan, enteng. Apa-apa alasannya kecil, sambil tersenyum, kamu subuh no? Enggak Pak, senyum dulu. Kan saya nggak keheran. Waktu subuh Pak tersenyum, orang segitu gimana? Alasannya ringan, kesiangan Pak, kesiangan. Saya agak parah lagi, males Pak. Tuh, yang apa ya? Rasanya saya kok sedih sekali kalau seperti itu. Jadi itu contoh ya. Jadi berbeda dari sebagai guru yang ada tadi mendidik, khusus mendidiknya itu harus ada materi itu gampang. Kalau menurut saya materi itu gampang, biji, skator, ya Pak, biji mengkahan bayangan. Itu contoh sederhana. Yang penting ada asupan pembimbingannya pada mereka. Yang mudah-mudahan hal seperti itu ada menambah bagi kita, yang mungkin akan menjadi catatan amal baik kita ketika nanti sudah sampai di sana dalam pelanggengan. Jadi rasanya seperti itu Pak. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Patori dan Ibu Dewi yang akan memberi tahu ya, atau menyeminarkan, atau memberi informasi kepada rekan-rekan guru, meskipun tidak semuanya ada terpasang pada waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan acara ini lancar, bermanfaat, dan akan sikap positif kita
karena kita sebagai guru dan pengajar dan pendidik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya saya beri apabila ada kata-kata yang berkurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya sebagai manusia biasa dan kekurangan kekhilafan mohon tolong dimaafkan. Demikian semoga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kita menginjak ke acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SMP Negeri 3 Larangan Kabupaten Brebes, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Dewi Putri Ayuningrum SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Larangan, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Larangan, dan yang kami hormati pula rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Larangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan kali ini telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 9 sebagai pemenuhan tugas saya dalam menjalankan aksi nyata modul 1.4, yaitu melakukan diseminasi budaya positif. Di sini saya dipandu ataupun dibina oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Isna Hidayat, dan Bapak fasilitator Bapak Muhaimin SPD FSI. Langsung saja ya Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan hasil menyampaikan istilahnya. Saya bukan mau menggurui, tapi kita berbagi ya Bapak Ibu, berbagi apa yang saya dapatkan dalam proses pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 tentang budaya positif. Yang terpikirkan dalam benak Bapak Ibu tentang budaya positif itu apa? Mari mencerdaskan anak bangsa. Apalagi yang lain? Monggo, selain Pak Oji tadi mencerdaskan anak bangsa gitu ya Pak Oji ya. Kemudian apa Pak Harun? 5S, senyum, salam, sapa. 5S, senyum, salam, sapa. Kemudian apa lagi? Ya, sopan, santun. Tidak marah-marah. Terus disiplin. Ya, betul sekali. Ada lagi? Ya, jadi semua betul ya Bapak Ibu. Jadi intinya budaya positif itu adalah hal yang nantinya akan dicapai untuk menghasilkan ataupun menciptakan peserta didik yang memiliki karakter yang baik. Oke. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, sebelum kita mulai mempelajari tema-tema tadi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada ini lagu ya, lagu nanti untuk yang warna putih itu nanti saya, kemudian yang warna kuning nanti Bapak Ibu ya. Seperti ini ya, Bapak Ibu guru siap, hebat, semangat. Kemudian nanti saya lanjutkan, Bapak Ibu hari ini apa kabar? Baik. Seperti itu ya, nanti ya. Bapak Ibu guru
Bapak Ibu hari ini apa kabar? Baik. Siapkah Bapak Ibu untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Bapak Ibu hari ini semuanya Ceria. Guru hari ini apa kabar? baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami siap, kami hebat, kami semangat. Oke, tepuk tangan. Ya, nanti bisa diajarkan di kelas ya Bapak Ibu pas anak-anaknya mungkin nyantol nanti diajarkan. Ini banyak sekali kalau biasanya kan ibu-ibu ini suka main TikTok ya. Di sini ya di TikTok itu banyak sekali guru yang membuat konten-konten seperti ini ya. Jadi bisa kita gunakan. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Sudut pandang, Bu. Sudut pandang, ya. Cara bagaimana seorang pendidik mempelajari dari zaman dia kemudian mengikuti zaman anak sekarang gitu. Ya, berarti perubahan dari intinya pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang ya. Ya, betul sekali. Ada lagi? Bu Titi? Ya, bahwasanya belajar itu tidak harus di kelas, tapi kita belajar mungkin dengan paradigma baru. Belajar itu bisa di mana saja. Ya, betul sekali. Jadi kalau menurut pendapat Bu Sri Titin, berarti belajar itu tidak melulu di dalam kelas, tapi bisa dilakukan di mana saja. Sekali. Jadi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan si profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu mendidik itu harus berpihak kepada anak, Jadi kalau dulu itu istilahnya teacher center, guru sebagai pusat pendidikan di dalam kelas, pusat pengajaran gitu ya. Kalau sekarang sudah lebih ke student center ya, berpusat pada siswa. Jadi konsep pembelajaran yang berpihak pada murid menekankan pentingnya menjadikan siswa sebagai pusat proses pembelajaran. Jadi di sini siswa harus lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi istilahnya guru itu kita hanya sebagai fasilitator ya, menuntut siswa untuk aktif ya. Jadi tidak pasif menerima informasi, tapi juga aktif dalam belajarnya. Oke. Ya, untuk yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa? Disiplin positif, contoh buah pengertian. Ya, monggo, boleh contoh, boleh pengertian. Kalau pengertian dulu biar bisa mencontohkan. Jadi disiplin positif adalah satu tindakan yang sebetulnya dirasa itu paling baik untuk lingkungan sekolah. Contohnya baru, misalnya diadakan literasi pagi oleh tim, ya kan? Ya, literasi pagi ya, di sekolah kita sudah berjalan ya. Sudah Ada lagi satu sudah ya. Ya, itu contoh disiplin positif, kebiasaan yang baik gitu ya Pak ya. Contohnya kalau di tempat kita literasi ya, yang dipandu oleh Bu Sofia dan Bu Sri Khotun ya, dengan anak-anak OSIS itu ya, dan Bu Tuti juga. Itu kegiatan kita adalah membaca buku ya, Bapak Ibu membaca buku dan juga Asmaul Husna. Oke, di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan, nanti kita akan mempelajari.
Kemudian tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini disiplin positif itu dilakukan karena adanya motivasi intrinsik ataupun motivasi dari dalam diri, ya. Jadi dengan kesadaran diri sendiri tanpa terpengaruh atau mengharapkan kalau saya seperti ini nanti saya dapat hadiah, tanpa mengharapkan hal yang seperti itu, ataupun dengan adanya nilai kebajikan. Untuk selanjutnya nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang pernah mendengar nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang tertanam pada anak atau di lingkungan pembelajar itu yang biasanya tidak lari lagi dari yang pertama tadi, nilai-nilai positif. Contohnya hal-hal yang bajik itu kan baik ya. Nah, berarti ya kayak kita suruh anak sopan santun kepada kita, senyum sapa 5S tadi, itu ya seperti itu. Ya, jadi masih ada kaitannya ya Bapak Ibu dengan disiplin tadi. Ya, nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Gary Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, jadi kalau di sini kita di sekolah itu sekarang kan kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Itu ada nilai-nilai yang ingin kita capai. Apa Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Jadi profil pelajar Pancasila, ya, ada 6 dari profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Ya, beberapa institusi, ya. Jadi organisasi pendidikan tadi memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Nah, contohnya kalau kita di pendidikan tadi, ya, dengan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu kebutuhannya apa Bapak Ibu? Makan, minum, dicintai, kasih sayang, baju, ya. Giling kalau bersuki. Apa lagi Bu ini? Butuh apa Bu ini? Kasih sayang. Ya, butuh kasih sayang, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita, ya. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, rasa kasih sayang, dan diterima serta kebebasan. Bertahan hidup atau survive tadi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, gitu ya. Intinya kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya. Kebutuhan yang untuk bertahan hidup tadi, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologi sebagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Psikologis pada kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini kebutuhannya Bu Eni ya, tadi
Kebutuhan manusia kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau misalnya anak kita misalnya melihat anak dia itu di kelas kita perhatikan dia selalu menyendiri, terus murung. Setelah kita tanya kenapa, setelah kita tanya-tanya latar belakang dia, oh ternyata dia itu tinggal bersama neneknya, mbahnya, orang tuanya bekerja di luar negeri. Jadi anak yang seperti itu kan membutuhkan kasih sayang orang tuanya, karena juga masih dalam umur usia, kalau anak-anak kita kan masih sangat butuh kasih sayang orang tuanya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Misalnya biasanya dia misalnya menginginkan menjadi seorang ketua kelas, misalnya dia di kelas, biar dia itu diakui gitu ya, saya bisa, saya berkompeten seperti itu. Kemudian bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya. Apalagi kita mengajar anak SMP, usia SMP itu mereka baru memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sangat besar. Jadi apapun mereka itu ingin tahu, sehingga tidak jarang mereka itu berbuat yang aneh-aneh, ya. Kadang mencoret-coret tembok ataupun berperilaku yang aneh juga gitu ya. Jadi suka mengeksplor, pengen tahu. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau tidak ada kesenangan gimana Bu Eni? Hampa ya. Jadi untuk hidup itu harus kita nikmati ya dengan kesenangan tadi ya. Jadi menyedihkan kalau jangan buruk terus Bu Eni, senyum. Ya. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Coba misalnya saya mau tanya ke Bu Rosita. Bu Rosita itu datang ke sekolah, motivasinya untuk apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya. Pak Oji, kita ada aturan kita itu jam bekerja dari jam berapa Pak Oji? Kita jam bekerja itu mulai dari jam. Kalau kita ya tergantung kita. Dari jam 7 sampai jam 2. Nah, sekarang dari jam 7 sampai jam 2, kira-kira Pak Oji berapa dari rumah jam berapa? Jam 7 tadi. Ya, 7.40 sampai sini kurang dari jam 7 sudah sampai. Jadi motivasinya
jenengan harus berangkat jam segitu, kenapa? Kenapa? Karena yang pertama ada selebaran bahwa di depan itu ada burung sambut itu. Burung sambut murid, itu burung menyambut murid. Jadi agak itu membuat kalau kita itu tanggung jawab. Oh ya, berarti tanggung jawab. Jadi melakukan itu karena bukan takut ditegur bapak kepala sekolah. Karena selebaran itu. Itu ya, jadi setiap dari kita melakukan suatu hal itu pasti punya motivasinya. Menurut Diana Goldman dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya Pak Uji ya. Ya, tingkat ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi misalnya kalau anak itu biar tidak dihukum, misalnya dia ya bisa jadi seperti itu. Kemudian mengerjakan PR asal-asalan, asal mengerjakan PR biar tidak dihukum, yang penting mengerjakan, seperti itu contohnya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, Pak Oji itu rajin, tapi motivasinya ingin dipuji, disanjung. Nah, itu juga motivasi ya. Ya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, aku nanti kalau misalnya berangkat jam 7 pulang jam 2 nanti dapat sanjungan atau apa ya, ada sesuatu yang diharapkan seperti itu. Untuk yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah tingkatan yang tertinggi ya. Jadi motivasi ini dilakukan karena orang itu benar-benar sadar akan tanggung jawabnya, bukan karena ada hukuman ataupun ada penghargaan. Itu. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini saya akan menampilkan video ya Bapak Ibu. Nanti tolong dicermati. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi yang pertama sebagai penghukum. Kira-kira di situ ekspresi seorang guru ketika menjadi penghukum itu seperti apa, Bapak Ibu? Ekspresinya apa yang dilakukan? Menakutkan, emosi, marah, kemudian matanya melotot ya, seperti itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisi anak gimana? Takut, kemudian ya pasti kita menyimpan rasa dendam,
kayak buku kayak ya. Ya, menyimpan dendam ya. Ya itu ya. Jadi kira-kira kita menghukum anak seperti itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Ya, ya. Jadi nanti kita bandingkan dengan 4 posisi yang lain. Kita mau menjadi guru di posisi yang seperti apa? Ini tadi penghukum ya. Selanjutnya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, untuk yang kedua ini pembuat merasa bersalah. Jadi di situ seolah guru itu memojokkan si anak ya. Nah, jadi anak itu kan merasa bersalah, merasa gagal ya, merasa menjadi orang yang gagal. Dan itu dilakukan oleh guru dengan ekspresi yang lembut tapi melas gitu ya, dengan ekspresi yang melas. Untuk yang selanjutnya, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. ya posisi sebagai teman, bagaimana Bu Tuti, menurut Bu Tuti ekspresi yang dilakukan guru ketika dia posisinya sebagai teman? Ramah, terus terlihat akrab. Jadi si anak juga senang ya Bu diperlakukan seperti itu. Tetapi ada efek negatifnya. Apa? Ya, bisa anak itu menyepelekan. Kemudian ketika guru tersebut yang memposisikan diri sebagai teman tersebut tidak ada misalnya ketika bersama guru lain misalnya, berarti dia tidak bisa seenaknya sendiri. Jadi ketergantungan, ya dia akan menjadi ketergantungan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Di sini posisi pemantau guru menggunakan nada yang lembut, ramah gitu ya. Tapi dalam posisi pemantau ini guru mengandalkan data ataupun catatan. Jadi anak itu sudah berapa kali terlambat dan menanyakan apa konsekuensinya jika terlambat, seperti itu. Jadi pemantau ini berdasarkan data, jadi dipantau. Sekarang terlambat, besok seperti apa, jadi dipantau terus. Itu yang terakhir. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ryan. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Ryan? Maaf, Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini posisi sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu di situ guru membimbing siswa untuk mencari solusi atas apa yang dilakukannya. Dia membuat kesalahan, kemudian si guru itu mengarahkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Oke, dari kelima posisi itu yang paling baik yang mana, Bapak Ibu? Yang kelima, ya. Ya, jadi intinya kita paling tidak kita itu tidak boleh menghukum anak dalam bentuk apapun, dalam bentuk fisik maupun hukuman dalam apapun ya. Itu. Jadi sebisa mungkin kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu ya, Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Apa? Bu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Karena bahwasanya setiap peraturan itu bisa dilanggar. Tapi karena sudah keyakinan ditanamkan dalam diri siswa masing-masing itu bisa menjalankannya dengan baik. Ya, beri tangan untuk ini. Oke, terima kasih. Jadi beda keyakinan dan peraturan itu, kalau peraturan bisa dilanggar gitu ya. Kalau keyakinan karena sudah apa? Tertanam gitu ya. Oke, jadi kalau peraturan itu biasanya dituangkan dalam kalimat negatif.
dilarang merokok, dilarang berangkat terlambat ya. Jadi intinya kalimatnya itu negatif gitu ya. Oke, kita lihat keyakinan kelas di sini sifatnya lebih rinci dan konkret daripada peraturan kelas. Senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua siswa itu harus terlibat. Dan yang terakhir, meninjau kembali keyakinan kelas atau di sini saya sudah pernah menerapkan ya. Jadi idealnya keyakinan kelas itu kita buat di awal semester mungkin ya Bapak Ibu ya, untuk membuat jadi biar enak nanti ya dalam proses belajar itu kesepakatan kita dengan siswa kita. Di sini yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi di situ saya kertas ya, sticky note, saya bebaskan anak-anak dalam kelompok untuk menuliskan kira-kira mau membuat keyakinan apa. Mereka bebas menuliskan. Setelah itu mereka mencatat semua masukan-masukan siswa di papan tulis atau kertas. Kemudian di mana semua anggota sekolah bisa melihat hasil curahan mereka. Jadi setelah dituliskan per kelompok, mereka menempelkan di papan tulis di depan kelas ya. Susunlah keyakinan kelas seperti prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi ada siswa yang membuat kalimat itu dalam negatif, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan masih dalam bentuk negatif. Kira-kira positifnya seperti apa? Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Terus selanjutnya kita meninjau kembali ya pendapat yang sudah dicatat tadi, akan mungkin mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi kita cek kembali, kemudian kita kelompokkan ya, dikelompokkan menjadi seperti ini. Kemarin saya ketika di kelas F berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu, semangat belajar, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, saling menghargai dan menolong sesama teman, menjaga kebersihan dan kerapian berpakaian atau lingkungan kelas, keluar masuk kelas dengan izin guru dan menjaga sopan santun terhadap guru. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang di sini ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah peraturan, kolom yang kedua adalah keyakinan kelas. Jadi kita akan mencoba merubahnya ke keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tertib. Ada lagi? Disiplin atau tanggung jawab. Bisa ya. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu, disiplin, tanggung jawab juga masuk. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya. Bergantian dan menunggu giliran. Menghormati, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, ini jawabannya ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan untuk membahas ini ya.
Atau nanti misalnya kita mau membuat keyakinan kelas, nanti bisa Bapak Ibu bisa, misalnya ada yang masih bingung, bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ya, selanjutnya ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, restitusi itu adalah membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ataupun mencari masalah sendiri. Jadi hampir-hampir ini dengan tadi posisi guru sebagai manajer ya. Segitiga restitusi itu ada 3 bagian, 3 tahap ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Misalnya Bu Aini itu misalnya siswa ya. Nah, Bu Aini itu dia tidak mengerjakan PR. Terus saya sebagai guru menanya, Bu Aini, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tadi malam begadang. Terus kenapa PR-nya tidak dikerjakan? Lupa, sudah ngantuk ya. Terus mungkin kalau saya ada di posisi Aini, kalau saya sudah mengantuk mungkin saya juga lupa, ya kan? Tapi apakah yang Aini lakukan itu benar? Salah. Nah, itu adalah contoh menstabilkan identitas. Jadi memposisikan ini loh, guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama, gitu. Kemudian di sini yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan apakah tindakan yang dilakukan itu betul atau salah, gitu ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Tadi seperti Bu Guru tadi, sinaranya tadi kan diminta ketika posisinya sebagai manajer ya untuk mencari solusi. Kira-kira biar tidak bangun terlambat, apa yang bisa dilakukan seperti itu. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Oh begitu, wajar lah kalau kamu berbuat seperti itu, pasti itu juga akan berbuat seperti itu jika ada di posisi kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap saya? Saya kadang-kadang Bu dan sampai mau menjaga. Oh begitu, kamu melakukannya pasti ada alasannya kan? Iya Bu, saya sedang capek-capek mengerjakan PR tapi malah dicoret. Oh wajar lah kalau kamu bertindak seperti itu. Tapi menurutku keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati Bu. Menurut dia saling menghormati itu seperti tidak? Baik, kalau begitu keyakinan apa yang kamu lakukan kalau kamu marah-marah? Sabar Bu. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Sabar Bu, kalau ada yang bercanda akan saya laporkan guru mata pelajaran. Tepat sekali tindakannya. Kalau begitu, sekarang silakan kamu mulai kelas. Terima kasih Bu. Ya, ini contoh segitiga restitusi ya. Ketika ada anak pekerjaannya dicontek itu kita menanyakan dulu alasan. Tadi kan ribut-ribut ya, kita tanyakan dulu alasannya. Kemudian kesalahan apa yang sudah dilanggar atau keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Terus kita menanyakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.